Wisma ya. Ya, sudah tak lewati. Yang double sudah saya lewati. Teman-teman yang online baru 6 video yang masuk ya. Tolong yang belum segera. Kalau lewat tenggat waktu nanti adjustment ya, diskon nilai. Yang saya sih ini yang sudah hari ini. Lara sudah ya, Lara sudah. Ya wis direvisi aja, dihapus. Kan bisa dihapus kan? Bisa di delete kan? Bisa dihapus, terus diupload ulang aja nggak apa-apa. Boleh. Iya, tetap hari ini malam ya. Wow, sudah. Yuk. Sudah banyak datang. Kartu AS-nya disiapin. Kartu AS-nya disiapkan. Di-download, di-download. Nggak suruh nyetak. Saya nggak fansign hari ini nggak. Cuman di-download, ditunjukin baru tanda tangan. Tanda tangan. Buat bertiga, jangan salah-salah. Tina udah. Iya, yang lain sudah belum? Bilang, sudah. Kartu ujian, kartu ujian. Kartu ujian yang, wah siap deh. Kalau bentuk belum cetak. Oke, yang lain. Sudah, kartu ujian. Dicetak apa di handphone? Di handphone. Emang baru hari ini ujian? Enggak kan? Kok belum pada download? Baru masuk hari ini. Iya, take home. Ah, iya, yang lainnya take home. Terus nggak disuruh ngumpulin kartu ujian juga. Take home pun saya selalu upload kartu ujian loh. Enggak ya? Yes, ini tolong ditandatanganin dulu nanti kartu ujiannya tak centang belakangan. Kita biar segera mulai. Oh, itu teman-teman yang Zoom sudah muncul ya filenya ya. PPT-nya sudah keluar. Pada di share screen-nya sudah muncul teman-teman. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah muncul ya, Bu. Sudah? Saya nggak jelas suaranya. Boleh diketik chat aja nggak apa-apa. Di chat aja boleh. Oke. Oke, terima kasih. Oke, saya buka kelasnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus extend satu malam ya. Satu hari kuliah yang harusnya yang lainnya sudah istirahat. Terima kasih yang kemarin meramaikan sudah datang meramaikan ini ya, parademi ya. Terima kasih. Dipalakin kakak tingkat enggak? Jadi ditarget sama kakak tingkat. Nah, ini yang terakhir.
Sudah belum? Sudah bisa dimulai belum? Sudah. Oke. Ini SJDS yang terakhir, ya, maksudnya yang akan jadi pembahasan kita terakhir di perkuliahan. Aduh, nggak usah gitu, belum. Najis banget. Eh, Sebentar. Ini puncaknya semua SJDS. Kalau sebenarnya ketercapaiannya ada di sini gitu ya. Orang kalian mungkin hidup, kerja, bermasyarakat, segala sesuatu tujuannya tuh satu sebenarnya menikmati rasa damai sebagai manusia gitu kan ya. Kebutuhan hak-hak manusia dasar terpenuhi gitu ya. Nah, tapi bahkan sampai detik ini pun, tahun ini pun ya, masih banyak konflik. Konflik internal di negara kita sendiri ya, maupun konflik internasional. Dan ini, ya silakan. Dan ini kita lihat, saya nggak mau ngambil yang gede banget ya, yang ya mungkin ya, nanti akan jadi pembahasannya teman-teman aja gitu ya. Cari contoh-contohnya. Saya coba cari negara yang dampaknya negatif sebenarnya. Dampaknya negatif dari peperangan ini sendiri gitu ya. Eh, Amerika ya pasti gitu. Cuman nanti silakan dibahas. Jadi kontroversinya sama teman-teman ya. Cuman ini di negara yang lain yang sebenarnya juga sudah bertahun-tahun juga konfliknya nggak selesai-selesai gitu. Jadi ada tiga yang besar ya, yang raksasa Rusia ya, yang kita lihat yang sangat-sangat miris, mengenaskan itu di Afrika pasti ya, untuk air bersih, untuk makan, tempat tinggal. Sudan ini pengungsi terbanyak di dunia gitu kan ya, sama Mozambik ini. Mungkin yang teman-teman tidak sempat untuk melihat beritanya gitu ya. Jadi isu global tuh menariknya kayak gini sih, kita mau nggak mau ngelihat sesuatu yang update ya, meskipun itu dampaknya mungkin apa ya, rasanya sih, rasanya negatif gitu ya. Wah ternyata ada yang kayak gini gitu ya. Saya beberapa sempat sih bacain isinya teman-teman, tapi nggak semua. Jadi ada yang bilang sekarang udah dimikir-mikir mau buang sampah sembarangan gitu. Itu kan paling nggak matkul ini ada satu dua hal kecil yang itu hal kecil tapi sebenarnya dampaknya besar gitu ya tanpa kita sadari. Cukup happy sih aku ngeliatin kayak kenapa soal-soal kemarin saya kembalikan lagi jujur kebanyakan ujian saya banyak soal reflektif kayak gitu. Jadi kayak kamu belajar ini tuh dapat apa sih? Kamu mau ngapain sih dapat ini gitu? Daripada kayak oh ngerti belajar nanti kalian ngerjain matkulnya semua matkulnya bisa tapi aplikatifnya di lapangan kehidupan sehari-hari nggak berguna kayak ya udah menguap aja gitu. Saya sendiri jujur waktu kuliah juga paling satu dua hal yang saya ingat dari dosen saya gitu ya, tapi paling nggak ada hal yang benar-benar kalian bisa terapin gitu. Nah oke ya, nah ini dengan adanya konflik-konflik itu perang-perangan itu ya ternyata dampak ekonominya tuh US dollar ya triliun. Ada apa guys? Oh colokan mau ngecat, silakan ya. Daripada galau, HP-nya nggak nyala, silakan. Di sini juga kalau sisa boleh dipakai. Oke, dampak ekonominya sangat-sangat besar. Jadi itu bisa 11,6% PDB global. Jadi seluruh pendapatan orang di dunia 11%-nya sudah menjadi kerugian karena dampak perang. Mungkin itu dipakai buat suplai senjata ya kayak gitu-gitu atau kebalikannya. Karena orang-orang susah makan, cari makanan, tempat tinggal hancur segala macam harus mengembalikan dari yang nol ke bangun rumah lagi. Itu kan menata ulang kembali ya. Maksudnya yang harusnya kalau kita bisa bertumbuh ya 11% PDB global itu bisa buat oh bangun bisnis baru, buka lapangan kerja baru, misalkan kayak gitu ya.
orang bisa lebih punya kerjaan, lebih tenang hidupnya, ya. Nah, tapi ternyata harus dipakai untuk menutupi banyak kerugian seperti itu, gitu. Jadi beban ekonomi, kekerasan global, ya, pembiayaan untuk perdamaian aja segitu, 47,2 miliar dolar, ya. Jadi kalau dihitung, 2,5 dolar setiap orang di dunia itu harus menanggung duit untuk perdamaian, 2,5 dolar. Jadi kita itu harus bayar untuk rasa damainya orang-orang yang mungkin sekarang kalau kita cukup aman gitu ya. Tapi kalau negara itu airnya nggak ada, negaranya dirusui negara yang lain dan lain-lain, terjadi pembulian antar negara kayak gitu ya. Jatuhnya adalah orang mau hidup damai aja harus disupport sama negara lain. Dan itu juga pengeluaran militernya 9 triliun USD dibandingkan, ya, pembangunan perdamaian yang cuma 0,2% gitu. Jadi jauh banget ya. Nah, ini grafiknya ya, transformasi ekonomi perangnya, anggaran perangnya tuh tiap tahun naik loh Rusia itu. Karena apa? Sekarang ini ya nanti teman-teman akan tahu belajar lagi apa sih yang melatar belakangi semua ini gitu. Setiap ya kan kita bahas pertama kali ya, teman-teman saya tanyain SDGs kenapa ya ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi untuk warganya gitu ya. Atau memang keserakahan manusia itu sendiri, basicnya ya. Maksudnya, wah kalau itu lemah, kenapa nggak ditaklukin aja jadi wilayahnya kita. Kalau jadi wilayahnya nggak berbayar lagi kan. Yang harusnya dulu misalkan, oh ada negara yang punya minyak yang harusnya kita beli setelah diserang, setelah tunduk suatu negara, akhirnya kan mau nggak mau itu jadi hak milik kan. Ya gitu. Ya, yang akhirnya di sana itu, thank you. Ya, yuk. Yang akhirnya ternyata nggak semudah itu untuk menaklukkan negara lain gitu ya harusnya. Jadi tiap tahunnya itu ada dana-dana perang yang semakin meningkat gitu ya di negara-negara. Ya kita nggak tahu ya. Ini kekurangannya adalah pasti transparansi data, teman-teman. Ini yang tercantum, yang datanya ada, yang tertrace, yang terlaporkan ya. Tapi mungkin aja ada yang lebih besar lagi di balik itu, gitu. Nah ini yang paling miris juga sih. 1 juta orang meninggal ini cuman karena perang ya di pertengahan 2025. Estimasinya 250 tentara tewas karena menjaga otoritas negaranya. Dan ini kalau dikalikan adalah 15 kali lebih besar perangnya Soviet di Afghanistan berapa tahun yang lalu. Jadi ini kalau dulu tuh orang perang-perang ya maksimal meninggalnya 1 juta orang ini dibagi 15. Masih ratusan ya, mungkin nggak sampai 100.000 gitu ya. Masih hitungannya kayak gitu. 100.000 orang tuh banyak loh tuh. Ini 1 juta orang lebih, ini satu negara lebih loh gitu. Ibaratnya ya kalau dikumpulin sebanyak itu dan orang meninggalnya karena perang, karena unhappiness gitu, yang sesuatu yang kita nggak inginkan ya gitu. Dan sekarang banyak banget. Ya perang sekarang kan nggak cuman gini. Kalau kita ngelihat ya oke, perang fisik itu sekarang real ada. Tapi sebelum-sebelumnya, termasuk COVID itu kan bagian dari senjata perang. Setelah kita, ya setelah ngelewatin itu, oh ternyata loh dari zaman dulu teman-teman sebenarnya. Dulu tuh ada penyakit malaria itu, malaria yang awal-awal dulu tuh membunuh orang juga, sebanyak itu juga, TBC gitu ya. Sebelum keluar vaksinnya segala macam jadi penyakit-penyakit yang justru kalau sekarang itu bisa dipakai untuk senjata melawan negara yang lain. Tahu nggak virus terbaru apa? Yang dari kelelawar
Bukan. Di India. Banyak yang meninggal. Nipah. Dari kelelawar. Dari kalau baca dong. Baca ini baru 2 hari ini virusnya. Terus makanya negara-negara. Kayaknya Thailand sudah pakai cara kayak COVID dulu. Protokol COVID. Jadi udah pakai masker segala macam. Karena sudah banyak yang meninggal di India. Jadi itu kadang-kadang kalau kita pikirkan rekayasa genetik itu muncul karena ketahanan manusia. Maksudnya ibaratnya gini, kalau misalkan kita nggak bisa pakai senjata nuklir gitu ya, gimana cara mengurangi populasi manusia? Semakin dikurangi populasinya, itu kan semakin lemah toh. Gak ada yang mempertahankan negara nih. Contoh, bahkan sampai siapa ya? Eh, Elon Musk bilang, kalau nggak salah, wes salah. Korea Selatan itu nggak usah diserang tahun 2050 populasinya udah habis kok. Karena populasinya kan rendah. Masyarakatnya tidak mau menikah lagi, nggak mau punya anak. Nah, menurut data statistik dengan pengurangan seperti setiap tahun, manusianya akan habis di 2000 berapa ya, 50 nggak salah. Di Hansol pokoknya aku ngedengerinnya. Jadi, salah nggak usah diserang, habis-habis sendiri itu negaranya gitu. Makanya pemerintah udah menggalakkan program eh, berkeluarga, punya anak, disubsidi pacaran bersubsidi, kayak gitu-gitu kalau di Korea. Punya anak setiap bulannya disubsidi, beneran. Jadi dan kayak keluarga yang punya anak di sana dianggap pahlawan karena apa? Ya memang mereka sangat butuh banget generasi baru penerus. Apa? Sama, Jepang udah duluan. Jepang sudah duluan karena ya itu tadi gap antara ekonominya. Terus sekarang nular ke Jepang. Karena apa? Ritme kesehariannya, kerjanya, eh, pressure lingkungannya gitu ya. Kebutuhan jadi kayak kalau ngelihat kayak di Jepang, tas di Korea gitu ya, pakai tas branded yang harganya nggak masuk akal itu sesuatu yang biasa gitu loh dilihatnya. Karena itu kayak standar hidupnya mereka kayak gitu gitu. Makanya dari situ mereka memikir oh memenuhin kebutuhan pribadi aja dulu sampai diterima di status sosialnya. Tapi untuk hal-hal yang mungkin sebenarnya jangka panjang itu perlu kayak berkeluarga, punya anak, kayak gitu-gitu kayak ngeribeti buat mereka ngurus diri sendiri aja biaya mahal, beli rumah aja belum kebeli saya gitu. Tinggal di rumah itu mungkin sudah mirip kayak di Indonesia kayak gengsinya sepertinya nggak bisa beli rumah gitu karena gaji sama harga rumahnya berpuluh-puluh tahun baru bisa lunas gitu berapa kali lipatnya gitu ya hampir mirip sih cuman sana lebih keras lagi gitu sewa rumah aja lebih mahal gitu jadi dan sekarang nyerangnya selain pakai alat ya sekarang kan pakai drone gitu-gitu ya ngirimnya ya pakai internet kemarin zaman apa mana ya yang internetnya yang cuma dinyalain punyanya Elon Musk, Starlink, supaya apa? Datanya kesedot, tahu lokasinya mana yang mau ngelacak mana. Di situ dimatiin total, gitu. Itu strategi perang. Saya tahu kok, kalian juga males. Saya sebenarnya juga lainnya sudah libur juga masuk gitu. Jadi sama-sama dipercepat aja prosesnya ya, gitu. Nah, Sudan ini jadi tambal sulam negara yang lain, soalnya mereka banyak ngungsi gitu. Jadi akhirnya pengungsian lintas batas otomatis ya kayak tiba-tiba negara sebelahnya ada orang luar yang butuh makan, butuh apa, butuh tempat tinggal. Otomatis kan mereka mau nggak mau ngebantuin nih negara sebelah lagi repot nih gitu. Tapi sebenarnya pada awalnya itu bukan tanggung jawab negara tersebut untuk menanggung warga Sudan gitu ya, ibaratnya gitu. Jadi karena di sana perang, terus kemudian mereka jadi terusir, nggak punya tempat tinggal segala macam, yang akhirnya eh, mau nggak mau itu terjadi migrasi paksa. Ya Indonesia juga pernah kok kedatangan gitu. Iya, yang keras, ya kayak Rohingya kayak gitu-gitu, mau nggak mau datang kita, tapi tetap lagi karena tidak ada kewajiban, maka
negara itu berhak mendeportasi, mengembalikan ke negaranya dan lain-lain gitu. Kecuali kayak negaranya minim gitu, ya wis lah diterima sebagai tenaga kerja gitu masih. Tapi kalau yang terima kayak Indonesia yang padat-padat kayak gini, biasanya nggak akan masuk budgetnya mereka. Wah, nggak ada nih budget untuk ini, kita ngurusin negaranya aja masih minim gitu. Jadi, nah ini selain konflik real gitu kan ya, perang itu juga akhirnya menimbulkan masalah-masalah yang lain. Contoh kayak kelaparan ya, orang lapar, kemudian ya kayak kita kena bencana aja loh kemarin nggak mandi 2 minggu itu kan pasti penyakit kulit pelan-pelan muncul ya, ya kayak gitu. Jadi bayangin negara-negara yang dapat perang kayak di eh, Israel sama Palestina ya. Israel bisa menyuling air lautnya jadi air minum gitu ya, yang akhirnya kayak air air lautnya ini punya kita loh, kamu nggak berhak kayak gitu. Terus warganya cuman nungguin tampungan hujan gitu. Bayangin untuk minum, untuk kebutuhan sehari-hari itu nggak layak gitu. Karena perang gitu. Coba hidup damai normal gitu ya. Sesuai aturannya gitu ya. Sesuai, oh ya wes batas lautnya ini punya negaranya masing-masing dikelola, dimanfaatkan segala macam kan bisa. Buat bahan makan, buat air minum, segala macam. Bahkan ya kondisi-kondisi yang kayak gini yang kita perlu lebih aware gitu Pak ya di negara lain kayak gini mungkin kita nggak yang kayak Saskia Meka yang oh ada konflik datang perang ke sana lihat langsung harus gimana, kita nggak, mungkin belum di titik itu gitu, belum belum sampai ke sana, mungkin cuman bantu oh ya kalau ada ini bantu transfer kemana gitu ya, dikelola sama lembaga tertentu yang bantuin ya, oke gitu. Jadi lebih peka dengan hal-hal yang seperti ini karena ngelihat beberapa lokasi-lokasi yang sebenarnya posisinya sekarang ini masih perlu banget dibantu untuk sumber pangannya ya, kehidupannya ya. Mereka itu kayak kita compare dengan kemarin kita kena musibah di Indonesia aja ya. Itu hitungannya masih minggu, bulan ya. Kita untuk balik ke normal aja belum kan sekarang. Bahkan negara-negara yang dihancurkan seperti ini ya kayak Chad, kayak Sudan Selatan gini baliknya kan berapa lama untuk tumbuh kembali. Kecuali ada yang benar-benar kompak secara internasional global bantuin. Sekarang tuh enaknya ada ini kan rumah yang 3D yang bisa dibangun itu awal mulanya adalah muncul inovasi itu untuk membantu korban-korban perang atau korban-korban negara yang kena musibah. Jadi biar cepat, itu kan 1 kali 24 jadi. 1 kali 24 jam jadi rumahnya. Jadi printer 3D yang orang bisa bikin masangin rumah kayak kontainer segala macam kayak gitu muncul karena konflik-konflik kayak gini. Gimana orang-orang seperti itu bisa tinggal dengan lebih cepat? Kalau mengandalkan pertunggangan biasa orangnya lebih banyak ya kan, kerjanya lebih lama kayak gitu ya, tapi dengan alat-alat yang mungkin oke lah buat orang tinggal kurang lebih 5 tahun masih bisa, ibaratnya gitu, bahannya dipilih bahannya yang oh ini bisa nih, nanti 5 tahun lagi orangnya udah kerja, orangnya bisa bangun rumah lagi, itu kan fase yang mereka siapkan untuk eh, apa ya, mengembalikan kondisi kayak gitu. Nah ini kalau di Mozambik ini ada pemberontakan di Cabo Delgado, itu operasi intensifnya menyebar ke beberapa, mulai ke beberapa titik gitu. Jadi sudah mulai dampaknya adalah 60.000 warganya lari ke Nampula, ke Nampula itu yang di sini. Oke, konfliknya di sini, orangnya udah mulai lari pindah 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 gitu. Nanti lama-lama juga kalau nggak terkontrol, nggak bisa menanggulangi segala macam, itu pasti akan pindah juga, ngerepotin juga ke negara yang lain gitu. Nah, sebenarnya yang lebih susah lagi adalah, kok nggak bisa? Nih, jadi kalau misalkan sudah terjadi konflik, kecampur sama bencana alam, double. Jadi gimana orang-orang itu dampaknya lebih banyak gitu kan ya?
1,3 juta orang terdampak, kerusakan rumahnya hancur ya, kesehatannya turun gitu. Jadi penyakit-penyakitnya itu resikonya makin meningkat gitu. Bayangin melihat hal-hal yang kayak gini, belum lagi bencana alam, belum lagi nanti lihat kekeringan ya, kan semuanya kayak gimana caranya hidup damai kalau oke, ada satu pemicu konflik, habis itu belum lagi iklimnya berubah ya, itu kan dampaknya juga ya. Sebenarnya perilakunya balik lagi ke manusia lagi. Dampaknya ada lagi numpuk-numpuk gitu loh. Kalau terjadi hal-hal kayak gini tuh. Terus karena sebenarnya adalah kok dampaknya adalah eh, perebutan sumber daya sebenarnya sorry, awal mulanya adalah perebutan sumber daya alamnya gitu. Kayak tadi, oh negara ini punya ini ya. Semua ini pasti ada triggernya, ada pemicunya. Kenapa suatu negara diributkan? Ada pemicunya. Kenapa suatu negara diruntuhkan? Karena memang mau ngambil apanya gitu. Makanya sekarang kalau Indonesia stand out gitu ya, wah itu makanan sedap ini buat negara-negara maju yang ngerti oh Indonesia punya ini akhirnya bisa dimanipulasi untuk diruntuhkan gitu. Makanya sekarang ya saya agak khawatir karena kita ini pelan-pelan dari sisi pemerintahannya yang dirusak gitu. Yang dikuasai sih, sorry. Nah, kalau halusnya dari sisi pemerintahannya yang ditaklukkan dulu. Karena apa? Karena tipe nggak tahu ya semakin lama semakin tidak aware dengan suara rakyat gitu makin lama diprotesin model apa di demo model apa gitu ya pemerintahan kita nggak bergeming gitu loh ngeliatin konflik-konflik ini masalah-masalah di bawah gitu kayak makin lama ya udah netizen mau nggak mau berkolaborasi untuk menjaga diri saling ngebantu gitu sekarang kekuatannya ada di mana sekarang ya kalau bahkan kayak ya barusan ya yang Eskabus kayak gitu ya teman-teman harus melihat ini tuh sesuatu yang nggak penting gitu sebenarnya untuk diurusin hal-hal yang untuk dijatuhin ya kayak kenapa kok ngurusin itu gitu loh harusnya ya ngurusinnya dalam bentuk yang lebih positif lagi gitu loh kalau ya itu kan urusannya badan gizi loh harusnya liatin gitu ya BPOM misalnya gitu ya ngeliatin gitu oke lah diambil sampel-sampel jajanan SD itu loh mestinya perlu loh gitu soalnya kan ya sebagai orang tua ya hal-hal kayak gitu kan bahaya tuh cuman kan kenapa kok muncul ada bapak itu gitu kenapa sampai diperlakukan dan diviralkan seperti itu ya nah ini akan jadi pembahasannya teman-teman nanti juga gitu nah ini eh perubahan iklim di suatu negara ya mungkin karena wis perang habis-habisan iklimnya berubah kena musibah ya musibah bencana alam segala macam membuat orang-orang untuk berpikiran bahwa eh, stay di suatu negara ini bukan nggak ada value-nya lagi gitu jadi kayak ekonominya juga jalan ya kan pasti nggak bisa jalan orang nggak bisa kerja perang gimana mau buat tidur aja kadang-kadang nggak mungkin gitu ya karena takut segala macam gitu kayak bagaimana negara-negara ini sebenarnya harus berkolaborasi bersinergi untuk saling jaga sebenarnya gitu karena semua awal akarnya itu karena perebutan sumber daya energi gitu kan ya dan penikmat-penikmat ini tuh sebenarnya di kalangan tertentu gitu ya beli mobil-mobil misalnya minyak segala macam itu kan sebenarnya kayak kalau industri maunya gede-gedean polaan minyak segala macam gimana caranya biar murah bisnisnya jalan segala macam gitu kan ya bikin dan kadang-kadang melewati batas gitu melanggar HAM ya kayak hal-hal yang kayak saya ceritain tadi loh kayak itu kan sebenarnya melanggar HAM ya untuk punya pekerjaan untuk cuman buat hidup aja diperlakukan seperti itu gitu ya itu kan semua semua banyak yang ngebelain kayak duh kalau itu bapakku aku bakalan giniin gitu ngelihat hal-hal kayak gitu aja ya ini baru hal kecil yang mungkin ada di sekitar kita gitu kan ya belum ada kayak apa ya kalau ya ini akan jadi kepentingan kita bersama kalau itu
hal-hal seperti itu menjadi tanda-tanda gitu. Loh kok aparat ini kok sekarang kok seperti itu gitu ya. Bahkan sudah mulai ya didatengin gitu kan ya, OTT udah mulai banyak gitu ya. Itu agak-agak sinyal-sinyal yang teman-teman harusnya lebih ini, harus lebih enggak, untung keluarnya bagus ya, astagfirullahaladzim gitu. Anti server, anti server. Oke, eh sebenarnya saya rasa nggak semua negara terbuka eh, berita-berita hal kayak gini gitu. Banyak, saya yakin banyak yang ditutupin juga, banyak yang nggak dipublish secara global juga, gitu kan ya. Meskipun kayak tadi ngomongin data aja 1 juta lebih orang, adakah beritanya yang ini selain selain konfliknya Israel sama Palestina gitu yang gede dan itu pun goreng-gorengan gitu ya, maksudnya kayak macam-macam ceritanya gitu ya. Terus sekarang mungkin Amerika Venezuela bakalan Amerika sama Greenland gitu-gitu. Jadi mulai eh, pelan-pelan konflik-konflik antar negara ini karena sekarang zamannya medianya terbuka gitu ya. Makanya sekarang kan takut ya internetnya tiba-tiba dimatiin gitu. Ini kalau saya sih nggak tahu ya. Saya ada percayanya gitu. Karena ya itu kekuatan yang mereka bangun loh sebenarnya. Datanya ngumpul di sana. Mereka mau kapan aja matiin nggak apa-apa gitu. Ya kan? Yang punya misalkan yang punya akses ya, pasti toh ada satu tombol di satu negara yang bisa matiin itu gitu. Kalau ini aksesnya dimatiin ya bisa aja mati semua, nggak bisa pakai gitu. Jadi sebenarnya sudah jadi perhatian kita semua ya kalau teman-teman udah melihat negara lain tuh sudah punya banyak senjata loh, senjata digital, senjata non digital, mereka udah prepare gitu. Kalau Afrika ini udah jadi sasaran sebenarnya karena mereka tuh komoditinya di atas darat dan di bawah itu sebenarnya sangat-sangat potensial. Minyak kan banyak nih di Afrika juga, ya mineral-mineral juga banyak. Jadi kaya banget dan mereka itu sebenarnya teman-teman bayangin Afrika tuh kayak apa sih sebenarnya? Apa bener-bener kayak yang di film-film safari gitu? Enggak guys, Bu Risa 3 tahun, 4 tahun yang lalu datang ke sana, selevel Jakarta kotanya. Bahkan kayak Amerika Selatan. Kalau saya lihat foto-fotonya ya, pernah ditunjukin videonya. Jadi memang ada area safari yang memang tetap dilestarikan tidak di UT-UT. Taman nasional kayak gitu-gitu. Hidup masih ya gajah masih berkerumunan, singa masih bebas, kayak gitu ya, babi hutan lewat, segala macam ada yang safari. Cuman tujuannya untuk wisata. Sekarang diwisatakan gitu. Yang ada balon udaranya bisa lihat macan lari-lari gitu tuh ada beneran. Cuman realitanya mereka juga negara maju. Ada kota-kota yang maju. Jadi saya lihat wah ternyata Afrika Selatan kayak gini juga ya bagus ya gitu. Teman saya dulu kerja di Ciwi Kimia pegang Afrika juga di Kenya. Cuman jam 8 harus masuk. Jam 8 malam harus sudah tutup gitu. Itu jadi dia ngetawain aja kayak teman-temannya menganggap masih masih kayak hutan-hutan iya ada yang lokasi yang seperti itu cuma airportnya memang nggak gede-gede sih bandaranya nggak terlalu gede-gede cuman memang belum semaju negara-negara lain memang cuman kalau dilihat gedung-gedung tinggi kayak di Jakarta ada bahkan kayak vibes-nya itu kayak di Amerika kayak saya lihat ya wah ternyata kayak gini ya tuh ya ya sama saya dulu kayak teman-teman gitu wah kayak Afrika tuh padang savana yang luas banyak hewannya daripada orangnya enggak ya tapi kayak ada kayak Uganda ya tadi negara yang memang potensial berkonflik Sudan yang kayak tadi itu ada banyak dan kadang-kadang ya dimanfaatkan wilayahnya ya dari manusianya biasanya dimasukin dari sisi
agama segala macam itu juga ada gitu. Sama ASEAN kayak di Indonesia juga. Jadi banyak banget masihan kayak ya ini kan hal-hal yang harus tetap berjalan ya. Mereka harus tetap memperkuat sistem pertahanan negaranya, ya bahkan mereka harus tetap menjalankan pendidikan dalam masa-masa sulit itu ya. Bayangin kayak di Palestina itu ya, anak kecil tetap dengan pasrahnya hafalin Quran ya. Mereka kayak oh itu giliranku apa enggak, kayak itu masih dengan hafalan juz 30 juznya gitu ya. Masih tetap karena mereka mau belajar formal sesuatu yang seperti sekarang ini kalian rasakan kayak belajar sesuatu yang wah ini lagi hype nih di dunia ya, oh ini lagi terjadi AI lagi masuk, mereka nggak sempet, mereka cuman bekal apa yang aku siapkan gitu aja mikirnya. Nah tapi orang-orang kayak gini pendidikan darurat ini biasanya sumbangsihnya kayak orang yang masih peduli dengan pendidikan di sekitar situ gitu. Bahkan bukan bukan tentu guru ya, guru kadang merasa wah gitu capek rek kondisi kayak gini, guru kan terbiasa dengan fasilitas kan, tapi kadang-kadang orang merasa kayak ngelihat oh aku nggak tega nih lihat anak-anak kecil ini di pengungsian nggak ngapa-ngapain, sedangkan mungkin di negara lain jam segini ini sudah waktunya sekolah pegang buku main sama teman-temannya di sekolah gitu. Orang tuh pasti ada satu dua orang yang mikirnya lah raninya ke sana gitu. Nah ini juga gimana caranya mereka bertahan hidup setelah oh oke konfliknya selesai, bencananya selesai, gimana rasanya menumbuhkan kedamaian kembali, bangun. Ngelihat gak sih postingan-postingan pasca bencana yang balik ke rumah, bersihin rumahnya, balikin ke sini gitu kan sebenarnya miris banget ya. Mereka harus take time untuk balik ke rumahnya yang mungkin tidak sedamai dulu ditinggali. Kan dulu kan orang nyaman ya tinggal dengan kondisi itu, tapi ternyata dan itu pun saya tuh sampai ke kadang-kadang kepikiran ya gimana kalau naudzubillah ini dalik gitu ya kalau rumahnya rumah tempat tinggal kita itu tiba-tiba kena bencana kayak itu think twice gitu loh, mikir mikir dua kali gitu loh. eh Pasti kalau untuk ukuran kayak gitu negara juga nggak akan support full ya, pasti juga nggak akan dibangunkan ulang kecuali yang benar-benar butuh ya pasti bangunnya barengan gitu, kayak mes barengan tinggal berapa meter kali berapa meter asal orang bisa tinggal gitu. Dengan negara Indonesia yang seperti ini loh ya, kayak aku mikirnya gitu kayak kayak yang di Bromo aja teman-teman mungkin sempat lihat nggak yang di Bromo sih Semeru, yang di Semeru saya tuh lihat kapan hari teman saya tuh ke sana ngeliat postingannya, wah ya masih kayak gini juga ya gitu, maksudnya ya ya masih rumah ada lumpur yang mungkin orangnya udah pindah sih sekarang ya, ya takut orang mikir takut ya tinggal lagi balik ke sana kondisinya kayak gitu. Tapi kalau memang biasanya yang susah untuk pindah itu orang-orang tua. Karena merasa kayak ya wis ini aku bangun ini mulai dari nol misalkan ya. Segala sesuatu kayak gitu terus nanti atau anak-anaknya tinggal di luar kota gitu yang nanti kalau balik balik orang tua yang nggak ada misalnya kayak gitu kan kepikiran-pikiran kayak gitu orang tua itu. Jadi eh, gimana mengembalikan semangatnya ya, mengembalikan rasa damainya orang-orang ini untuk tinggal kembali di tempatnya pasca entah itu perang, entah itu bencana ya, entah ya mungkin bencananya nggak besar ya, ya kayak hal-hal kecil yang Indonesia itu kayaknya udah sering deh macam-macam gitu loh, karena Indonesia negaranya juga gunungnya banyak gitu kan ya negaranya, terus belum lagi kayak dilewatin Katulistiwa, mungkin aja kebakaran kemana, kebakaran di mana? Kalimantan, ada yang update gak? Kebakaran di Kalimantan kenapa? Tuh sambar petir katanya. Masa sih sambar petir? Yang online tahu nggak kira-kira kebakaran di Sumatera, kebakaran di Kalimantan kemarin terjadi kenapa? Nah ini loh, karena dampaknya
konflik antar negara itu, maka banyak negara yang akhirnya meningkatkan biaya ya untuk mempersiapkan alat-alat perangnya gitu ya. Belanja militernya meningkat, teman-teman. Jadi 0,52% ya. Itu skala dunia gitu kan ya. Mereka membuat mitigasi pencegahan kalau suatu saat negaraku diserang, aku bertanya pakai apa gitu. Ada yang mikirnya nggak cuman di situ aja, ya maksudnya mikirnya itu kayak tadi bikin penemuan di dunia kesehatan, jangan gitu. Mungkin dia akan maju di sana duluan sebelum negara yang lain, jangan gitu. Dan negara lain sungkan untuk nyerang, kan kita butuh nih mitigasinya apa? Kalau kita punya value, mungkin Kak, negara-negara ini kan value-nya adalah untuk menghidupi warganya, kebutuhan kayak mungkin listrik dari mana, baru batu baranya atau apa-apa kayak gitu ya. Nah, itu kan kalau negaranya nggak punya, makanya biasanya harusnya beli ke negara yang lain atau barter dengan apa, ya? Kenapa ada kesepakatan antar negara supaya lebih murah, misalnya gitu. Tapi kalau bisa beli, mau nggak mau, mereka main paksa gitu. Negaranya biaya caranya gimana? Nah, konflik-konflik itu muncul karena ketidaksepakatnya itu antar negara. Yus gak bisa ini, ya apalagi mau nggak mau caranya kayak gini. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman yang kemarin ngomongin soal SDGs itu sebenarnya apa sih gitu ya? Di belakangnya ada apa sih? Ya sedikit banyak kita merem lah ya kalau ada agenda internasional tentang ini dikemas seperti ini gitu kan ya. Tapi paling nggak ada bahasan-bahasan yang memang kita bisa bisa saling tahu gitu. Ini dulu kalau misalkan ya nggak diajarin di ranah pendidikan, kalian belajar sendiri terpecah-pecah gitu. Ya, 17 SDGs ini. Ternyata ada negara-negara yang oh gini, oh eh, untuk tinggal susah, oh negara yang sudah maju banget bangun. Kita kan kemarin ngajarinya mulai kayak gitu ya, mulai kenapa dibentuk, melihat negara yang kayak gini, negara yang enak tinggalnya sampai mau pindah negara gitu kan ya. Oh, tapi juga in other way ya ada negara-negara yang ternyata tidak damai hidupnya gitu. Lebih di bawahnya kita ya. Kalian habis terbang loh kemarin. Ih, habis itu ya jatuh karena lihat kayak gini don. Miris ya gitu. Ya tujuannya supaya kita lebih bersyukur. Kita itu posisinya tengah-tengah ya. Negara berflowers gitu ya, masih berkembang gitu ya. Nanti lama-lama lama-lama nggak tahu arahnya akan tetap stuck seperti ini atau bisa naik lebih maju lagi gitu. Atau bubar karena dia ya. Jepang DPR-nya udah bubar, Thailand udah bubar, ya kan? Ya, Indonesia nggak ada tanda-tanda itu gitu. Impossible buat bubar ya. Katanya itu aja kayak gajinya aja di UMR-in bubar sendiri ntar gitu. Itu kan guyonannya Rocky Gerung ya. Oke, jadi ini nih karena ada 53% kenaikan ya, bukan 53% eh, warga sipil meninggal, enggak. Jadi kenaikan ini per tahun ya. Jadi per tahunnya ada kenaikan 53% ya dari warga sipil yang harusnya bisa hidup dengan layak, tapi ada yang terdampak karena beberapa perang segala macam, ada 184 juta jiwa yang terpaksa mengungsi dan 41%-nya karena anak-anak gitu kan ya. Dan ada 458 yang pembunuhan disengaja ini baru tahun 2021. Nah, ini sebenarnya ya ini resesi supremasi hukum lah. Jadi kalau hukumnya nggak kuat, akhirnya adalah konflik-konflik ini meningkat gitu. Dan ini yang saya Kak miris tuh ini loh. Beberapa ini 2 dari 3 anak secara teratur menanggung hukuman keras oleh pengasuh di rumah. Anak kecil banyak ya. Aku aku ganti ART anak pertamaku 10 kali. Karena aku merasa nggak safe. Satu.
bukan yang ini ya. Tapi aku tahu kayak wah gak safe gitu. Ada kejadian soalnya, ada kejadian gitu. Semakin gede, pas kecil nggak ngerti apa-apa, tapi makin gede ngomong, iya aku nggak tidur dicubitin gitu ngomong. Ada yang gitu. Ada yang eh waktu itu tiba-tiba aku 4:30 masih di kampus ditelepon bapak mertua aku, eh kakak jatuh, giginya copot 2. Gak tahu kok dibiarin main apa, main sandal katanya. Itu aku kan nggak ngerti waktu itu aku belum pasang CCTV segala macam. Jadi ya itu cuma 3 bulan doang. Maksudnya gimana? Untuk anak sekecil itu yang nggak ngerti ya maksudnya gini ya macam-macam teman-teman. Jadi anakku pun jadi insecure sama orang karena gonta-ganti orang baru gitu ya harus nyesuaiin gitu ya. Setelah 3 tahun dia baru ketemu yang sangat-sangat awet. Maksudnya yang sampai akhirnya ART ku menikah ya pas pandemi terus aku nggak ganti orang. Udah nggak ada yang tinggal di rumah. Maksudnya dulu tuh tinggal karena masih kecil-kecil gitu. Ya kayak gini-gini. Karena ya yang anak kecil kadang nggak ngerti, nggak apa kayak gitu. Kadang takut-takutin gitu. Orang tuanya itu kan kadang kalau tahu gemes sendiri gitu. Sampai ya ya wis ketemu akhirnya yang terakhir ini yang nggak nginep sih, cuman datang gitu 10 tahun kali. Seumuran anakku yang kedua. Jadi gak ganti orang sama sekali gitu. Dan anakku kedua lebih safe tinggal sama banyak orang gini. Yang gede itu ya mungkin kalau kita ngomong orangnya introvert gitu ya sebenarnya nggak juga. Cuman kayak lebih hati-hati kalau sama orang yang gede itu. Karena ya itu pengalaman hal-hal yang kayak gini. Karena pengasuh. Nah ini kalau oke ya ini eh, tahun ketiga berturut-turut kematian konflik meningkat. Jadi dari tahun 2022 sampai 2024 ini ada 40% lebih banyak warga sipil dan orang eh, statusnya tidak diketahui itu terbunuh. Ini 2023. Setiap ini ya 10 menit ini ya wanita loh ya ini. Setiap 10 menit itu ada wanita meninggal yang dibunuh karena pasangannya atau anggota keluarganya. Bayangin ya. Ini kalau ngelihat data-data kayak gini tuh kayak bener-bener kayak, oh bener kah nggak? Ya mungkin yang diviralkan oke, yang mungkin yang masuk berita, iya anak kecil yang bunuh ibunya, ya kan, gara-gara main game. Loh, itu deket loh dengan kita. Anak kecil yang gara-gara dilarang atau disuruh tidur siang nggak mau, akhirnya ngambil pisau di dapur ibunya ditikam, gitu-gitu hal-hal yang kita makanya makanya perlu aware aja sama hal-hal yang seperti ini gitu. Kalau ngomongin perdagangan manusia kemana? Langsung ngerti semua. Ya, dan rata-rata anak-anak gitu. Laku apa enggak? Mau dicoba? Mau enggak? Mau di oh, belum dicoba. Aku nggak cocok jadi ternyata wah ini laku keras ini sehat banget ini gitu. Oke, jadi eh, kasus-kasus yang kayak gini ya teman-teman maksudnya kayak bukan cuman oh sekali berita viral hilang gitu enggak. Kenapa kok bisa kayak gini? Makanya saya setuju banget katanya, Bu, ini beneran kejadian apa enggak? Pokoknya pertengahan tahun ini anak-anak kecil di bawah umur 12 tahun tidak boleh main sosmed. Aku seneng banget. Saya anak-anak seneng ya, nggak ada yang komen, nggak ada yang komen anak-anak kecil gitu. Aku kayak, ah, ya alhamdulillah. Kalau kalau di Australia udah beneran, bahkan YouTube pun nggak boleh. Iya, di Australia sudah sampai YouTube tidak boleh anak-anak. Jadi sosmed YouTube gitu. Ya, oh gak tahu Koko Melon katanya ya, sian ya ibunya suruh nyanyi. Jadi ya ada YouTube Kids. Tapi nggak boleh. Jadi digitalisasinya dikurangin di sana karena memang anak-anak itu sebenarnya naturalnya ya bisa kok main sama alam. Dari dulu kita bisa kan mainan pasir, mainan dedaunan itu, ya masak-masakan
gitu kan ya, jual-jualan apa, pakai daun, pakai biji-bijian, loh ya nggak apa-apa gitu. Justru anak, karena beberapa impact yang kayak gini, anak-anak itu bahkan kita aja nggak mau nunggu loh, emosi itu naik loh. Ini nggak cuman perkara, oh anak kecil main kayak gitu jadi membunuh orang tuanya, enggak. Kenapa kok muncul inisiatif untuk membunuh? Melihat dari mana? Silakan diangkat dulu teleponnya. Itu. Kenapa? Karena nggak cuman berhenti di situ. Anak kecil main games, habis itu gamesnya di YouTube kan? Gamenya di YouTube kan? Terus habis itu dikasih narasi-narasi, ya kan? Nah, narasi-narasi yang kayak gitu yang masuk alam sadarnya anak-anak kecil. Gitu. Anak kecil nggak dibatasi orang tuanya nonton sesuatu yang serem-serem gitu. Loh, saya sendiri terakhir kali nonton film horor pas zaman kuliah. Dan enggak sih, pernah waktu kerja pernah, cuman udah nggak tersave gitu. Itu yang udah horor Indonesia itu aku nontonnya. Terus aku merasa kayak gini, ngapain kok aku membebani pikiranku untuk hal-hal kayak gitu. Yang belum tentu kejadian, belum tentu ada, belum tentu kayak gitu. Yang beneran kayak nonton kayak gitu tuh mempengaruhi banget loh. Jadi aku nggak mau lah nonton hal-hal, aku nontonnya mau hiburan yang santai gitu ya, yang lucu, wes gitu. Jadi sereceh itu tak tonton daripada kayak thriller ya, horor ya, ngono-ngono. Duh kayak paling banter aku tuh kayak detektifan gitu wes gak apa-apa. Taxi driver ngono saya tak tonton. Tapi kalau ya itu thriller tapi ya wes lah ya. Tapi kayak sing sekarang filmnya Dio aku belum pernah nonton. Katanya lebih serem daripada, belum nonton aku itu. The Manipulated belum nonton. Takut. Ya wis belum nonton, jangan dibocori apapun, belum berani nonton. Jadi anak kecil ini ya kayak kanvas putih, digambarin apapun ya bisa gitu. Nah kalau nggak dibatasi apa yang digambarin, kan serem nih gitu. Loh, ya kebetulan kerjanya di lingkungan kampus ya, ada psikolog segala macam. Aku sempat tanya loh, saya teman dulu asistennya Bu Risa sebelum Bu Eca itu ada namanya Dinda, orang psikolog, pernah nanganin suatu anak yang waktu itu dia adiknya apa kakaknya, pokoknya salah satunya antara, oh adiknya meninggal, sekolahnya turun drop, gambarannya itu udah serem-serem wis, kayak wah gitu, bisa ditandain lah maksudnya. Indikasinya adalah takut kalau dia bunuh diri, ya, takut melukai dirinya sendiri, anak-anak kecil gitu. Imajinasinya kemana-mana, soalnya ya wes, sekarang tontonannya macam-macam, ya nggak batasin segala macam gitu kan ya. Eh, narasi-narasi yang dibangun gitu ya, lihat gitu, rada serem-serem gitu. Jadi ini hal-hal yang menurutku agak sangat-sangat menakutkan untuk dibicarakan sebenarnya. Jadi gimana cara kita hidup lebih damai? Ya, maksudnya kita harus bangun itu secara adil gitu. Kita merasa adil itu kan kalau orang lain nikmatin kita bisa juga ya. Orang bisa hidup normal, kita juga bisa. Bahkan kemarin aku sempat lihat di postingan ada orang tua anak berkebutuhan khusus ya. Itu tuh ngeposting gitu, pakai apa namanya? Anaknya lagi naik kereta mau tantrum kayak gitu di tempat umum, biarkan kita berikan kita kesempatan untuk menggunakan fasilitas yang sama kan kayak masalahnya kalau anak tantrum ya kadang-kadang lingkungannya terganggu ya, orang lain terganggu, padahal sebenarnya ya kita yang harus mengerti mereka juga loh, itu kondisi khusus di mana nggak semua orang mau juga gitu, tapi nggak semua orang sadar bahwa anak berkebutuhan khusus itu butuh ruang memang gitu. Dan kita merasa kayak, duh kok rewel sih, duh kok gini gitu. Padahal ya harusnya kita sebagai orang normal, cara bersyukurnya adalah ngasih mereka ruang. Mereka ada waktu-waktu yang mereka nggak nyaman, makanya mereka tantrum. Mereka nggak bisa dibilangin ya memang gitu. Kontrol dirinya nggak segampang kita gitu. Jadi dibiasakan untuk kasih ruang-ruang hal-hal yang kayak gitu. Jadi semuanya tuh bisa inklusivitas menikmati hak-hak itu, ya.
Jadi kalau sudah banyak pengurangan konflik bersenjata kayak gitu ya, kita tahu bahwa oh hal-hal seperti itu ya berdoa aja ya kalau kita ya negara yang kuat enggak, lemah juga enggak sebenarnya kalau Indonesia ini dari sisi TNI-nya masih kuat di Indonesia ya. Dari sisi sisi aparatnya masih cukup kuat gitu kan ya. Terus hukumnya itu sebisa mungkin lebih dikuatin lagi, dijalankan transparan segala macam supaya semua orang itu bisa berpartisipasi penuh ini. Jadi mulai hal-hal kayak gitu pemulihannya mulai dari mana? Jadi mengurangi bentuk kekerasan ya dan tingkat kematian secara signifikan. Jadi mau nggak mau gini, setiap nyawa itu berharga. Intinya itu. Paling nggak kalau kita merasa kayak gitu, melakukan segala sesuatu, hal kecil, hal yang menyakiti orang lain itu jadi mikir-mikir lagi gitu. Mengakhiri perlakuan yang salah, eksploitasi dan perdagangan manusia terhadap anak, ya. Ini fokus-fokusnya juga mengurangi korupsi, penyuapan, ya, memberikan identitas hukum bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran mulai pada tahun 2030. Jadi ini kelengkapan dokumen, ya, ya ini mengurangi dampak penjualan manusia. Ada yang dijual mulai dari hamil, tahu nggak? Jadi ada loh di Facebook, kalian tahu nggak? Eh, jadi ini nggak sekarang kok. Ini beneran masuknya di komunitas. Jadi gini, ini ya. Kenapa ini penting? Karena ada orang yang sudah mulai menawarkan bayinya mulai dalam kandungan. Bisa jadi karena remaja yang salah pergaulan tiba-tiba hamil. Atau ada orang tua yang anaknya sudah banyak dan merasa tidak sanggup lagi kalau punya anak lagi. Merasa kayak tidak bisa menghidupinya secara layak. Saya gitu. Makanya mereka mencoba kalau ada yang mau adopt anak saya bisa. Jadi mulai dari ini ini ada kayak waktu itu yang masih muda aku kenal orang yang jadi. Jadi ini di Malang, terjadi di Malang ya. Ada wanita muda pacaran sama geng motor, tiba-tiba ditinggal, udah hamil. Cewek ini cewek, terus hamil, terus ada satu pasangan keluarga yang sudah lebih dari 5 tahun menikah belum punya anak. Ketemu di Facebook, ngobrol, gimana kalau ini saya adopt itu hamilnya 3 bulan waktu baru 2 bulan, pokoknya nggak sampai 3 bulan. Terus akhirnya ketemuan, jadi diantarkan ke dokter kandungan atas nama calon orang tuanya. Jadi orang tuanya yang akhirnya jadi orang tua angkatnya ini yang di buku ini jadi aktanya langsung orang tua angkatnya itu real, saya tahu dan saya kenal, ya maksudnya kayak soalnya gini kocokku terus ya tanya ya kamu adopt siapa gitu kan ya terus cerita aku dari Facebook Mbak. Dia cerita nih aku gono kan ya dari Facebook ini beneran ini kenal orangnya dari Facebook Mbak gitu. Jadi dianterin setiap bulannya untuk ke dokter kandungan. Pas lahiran yang nemenin suaminya, yang nemenin orang orang lain ini melahirkan, berakting jadi suaminya. Seriusan? Hah? Sebenarnya nggak boleh, tapi bidannya juga mungkin waktu lahir, bener nggak ya kok mukanya ini gitu. Soalnya kan KTP loh, beneran. Maksudnya loh itu ilegal teman-teman. Ini nggak boleh. Tapi itu nggak ngomongin perdagangan loh. Tapi pada akhirnya tetap ngasih uang nggak? Ngasih uang. Iya bukan secara ikhlas habis lahiran sudah gitu. Sebagai orang yang berhutang budi pasti ngasih itu. Ya, ya itu bukan oke aku minta segini. Enggak, ada yang iya, ada yang iya. Tapi ada yang ini kasusnya temanku ini enggak. Kayaknya ya eh, ditawarin kalau aku misalkan mampunya segini gimana gitu. Ada ini sih. Ini cari di Facebook, gak usah jualan musang aja, jual beli musang. Ade, ini ini real.
Iya, Pak. Jangan. Oke, terus ini yang terakhir, lanjut ya. Menjamin akses publik terhadap informasi, melindungi kebebasan fundamental. Jadi, akses publik itu ya kayak tadi. Kalau misalkan orang tua, anak-anak berkebutuhan khusus, orang-orang dewasa berkebutuhan khusus, tolong dikasih space gitu. Karena kita yang harus ngerti. Ya kita tahu anak-anak seperti itu kita nggak bisa nebak gitu loh. Kondisinya mereka nggak nyaman, mereka ketemu orang, mereka panik, itu nggak ngerti ya. Kita sebagai orang yang punya privilege normal, ya bisa mengendalikan, jangan merasa terganggu gitu. Gitu, nggak ada yang mau kok kayak gitu, nggak ada yang nggak minta atau pengen dilahirin seperti itu, enggak gitu. Tapi ya tolong untuk teman-teman yang mungkin di area publik ketemu orang-orang kayak gitu, ya dikasih space tuh. Jadi SDGs itu sebenarnya ini kan 16 ya, perdamaian ini ya. Eh, Fondasi pembangunannya gimana caranya supaya mencegah kelaparan, kemudian kesehatannya juga bisa meningkat ya setiap negara, kemudian akses informasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan juga bisa dinikmati semua orang dan perempuan bisa jadi eh, support suatu negara, bukan korban dari zaman Nabi dulu. Wanita tuh sebenarnya banyak yang dikorbanin gitu ya. Maksudnya sekarang mungkin lebih aware sama sama posisinya. Maksudnya ya wanita itu sesama manusia juga bisa berkontribusi juga gitu kan ya di ranah apapun gitu. Bahkan untuk jadi pemimpin pun sekarang udah mulai banyak gitu ya. Gitu. Ini yang tadi juga sama, yang penting masyarakatnya damai, merasa adil dan punya institusi yang melindungi secara tangguh gitu. Makanya perdamaian ini ya, SDGs 16 ini ya, tanpa perdamaian institusi yang kuat, tujuan lainnya runtuh. Makanya kalau tadi negara-negara yang nggak terlibat perang bisa hidup normal kan sebagian. Nah, Kak, ini eh, tulang punggungnya kalau suatu negara itu runtuh, suatu negara itu eh, banyak perangnya ya. Makanya banyak akses-akses yang negara bisa nikmati, mereka nggak bisa. Nah ini mekanismenya sebenarnya adalah sama. Yang terakhir kolaborasi. Suatu negara itu punya aset, tapi mungkin belum tentu punya orang yang bisa mengelolanya dengan baik, misalnya gitu. Makanya butuh negara lain yang teknologi mungkin lebih maju, orangnya lebih pintar misalkan, atau punya aset lain yang bisa saling membantu. Nah, kayak gini, voluntary national review. Kan kemarin Indonesia sempat kan, wes aku kalau nggak bisa, no, aku bayar aja dari luar negeri yang dulu pernah dilakukan zamannya Pak Soeharto, Menteri Perdagangannya atau apa kayak gitu untuk nge-review, ya, untuk jadi auditor suatu negara, ya manggilnya dari luar gitu maunya. Kemarin kan waktu siapa ya, awal-awal kalau nggak salah awal-awal Pak Purbaya gitu, wes kalau wes gak usah bayar, gak gaji PNS, wes PNS-nya dari luar aja disewa biar lebih biar lebih apa ya, eh bisa kerja intinya gitu, lebih bisa sesuai sama KPI-nya gitu, jadi di target ini ya mari gitu. Nah, nah peer learning, jadi peer learning itu apa sih? Belajar bareng. Kalau kalian nggak ngerti ya belajar ya studi banding lah sama yang negara lain. Oh, ini bisa nih ngolah air kayak gini, gini gimana caranya negara kita bisa gitu. Terus kemudian ya tetap balik lagi supportnya semuanya itu muaranya di PBB gitu kan ya. Nah sekarang lagi ribut ya, balik lagi kita lagi ribut teman-teman seperkara ini. Kayaknya PBB udah nggak dipercaya, bangun yang lain kayaknya itu makin pecah-pecah lagi, pecah kubu pecah kubu pecah kubu gitu. Jadi sebenarnya ini perdamaiannya posisinya lagi naik turun ya, ekonomi juga naik turun ya. Ini serba ini kalau balik lagi teman-teman ada namanya VUCA ya, teman-teman merasa kayak segala sesuatu itu banyak ketidakpastiannya. Be ready. Caranya gimana teman-teman? VUCA itu jawabannya cuma satu, agile. Pernah dengar kata agile? Tulisannya agile, agile, agile.
itu sebenarnya salah satu monster dulunya. Ini ada ceritanya kenapa orang itu harus agile. Jadi gini, kalau kita monster dipotong kepalanya dar mati kan. Nah, kalau agile itu dipotong kepalanya tumbuh tiga seret. Potong lagi tumbuh lagi seret gitu. Jadi harus lebih kuat daripada keadaan sebelumnya. Kita itu dibentuk di situasi yang seperti itu. Jadi ada ceritanya itu sebenarnya. Kenapa kok eh, orang itu harus ajal? Ya itu ada satu monster ketika ditebas kepalanya munculnya nggak cuma satu atau nggak mati, tapi tumbuh jadi tiga kepala yang tumbuh lagi kayak gitu. Jadi ini monster-monster. Jadi eh, gimana suatu itu kan tadi negara-negara yang mundur karena konflik dan ini ada negara yang maju karena kayak tadi kolaborasi antar negaranya gitu. Thailand itu muncul inovasi AI-nya, VR-nya karena kolaborasi antar negaranya juga. Nah ini di Indonesia. Mau ngomongin agak takut. Oke, jadi sekarang ini mulai banyak yang saya nggak tahu ya. Kan kalau KPK ini maju kan ada aduan kan ya, ada laporan. Terus mereka baru ngambil tindakan gitu ya, ngambil inspeksi segala macam gitu. Sebenarnya eh, repotnya adalah ketika data aduannya itu valid atau enggak sebenarnya teman-teman. Atau ada yang memang sedang punya tujuan tertentu ya, kok kinerjanya bagus, kok tiba-tiba ditangkap KPK gitu. Lagi banyak loh, lagi banyak dan ya salah satunya ngelihat, hah masa sih ini gitu. Kadang-kadang kayak ya ini kasusnya Pak Nadiem deh sekarang. Kasusnya Pak Nadiem ini kan apa ya berlapis-lapis gitu loh kayak yang sebelumnya Pak Nadiem siapa? Tom Lembong. Tom Lembong aman karena clear pinter cepet gitu loh eksekusinya dan kayaknya otoritasnya backingannya dibuat gitu. Tapi kalau yang Nadiem ini loh sebenarnya internal tahu gitu ceritanya tahu karena dia itu nggak bisa diajak komunikasi di dalam maksudnya nggak bisa diajak kayak kong kali kong makanya dikasih ya jadi umpan gitu tapi ya 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 kita ditunggu tunggu aja lah hal-hal yang kayak gitu aku kemarin kaget ya kayak Madiun juga gitu padahal dari aku ngalamin dari zaman SMA Pak mulai Pak Maidi jadi sekretaris kota ya sekda sampai yang sekarang jadi wali kota terus kotanya jauh jauh lebih bagus. Aku merasa kayak pembangunannya kayak kayu tangan sampai Madiun bagusan Madiun, jujur. Oh, bukannya narsis ya, tapi kayak pernah kan kayu tangan ditutup selama itu hampir setahunan, terus jadinya cuma jalan tengah yang eh, pavingan itu kan. Aku merasa loh, kenapa apa bedanya sama yang belum sama dibangun lampu-lampu. Tapi Madiun melihat jadi oh internasional guys, mohon maaf. Monas punya, ya kan, Merlion punya, ya, Venice punya, terbaru tuh Venice kita punya. Kalian bisa naik kapal di bawahnya eh ini Eiffel Tower loh. Maksudnya kayak sebenarnya dan itu kayak perawatannya, pembangunannya. Ya, kalau Malang kan ada lampu-lampunya itu sampai kota-kota, sorry, sampai gang-gang kecil dikasih pohon kelapa, dikasih pagar, dicat bagus kayak gitu, dikasih tempat duduk itu sampai gang-gang kecil. Bukan gang jalan tengah utamanya gitu. Jadi di dalamnya kayu tangan itu ya dibangun juga area buat jalan kakinya. Maksudnya lumayan kayak oh ada bukti nyatanya. Terus barusan OTT KPK. Waduh, kayak terus katanya temanku, ya kan wakilnya mau naik guys. Oh ya wis. Ya gitu, ini maaf maaf nih ya nggak direkam nanti dipotong ya Mbak Desya kayak gini-gini. Jadi kita ngomongin lah hal-hal yang kayak gini ya kalau di Indonesia 2025 gratifikasi penyuapan masih ada. Pungli dana pendidikan dialihkan kemana juga ada gitu ya. Penyalahgunaan wewenang sangat-sangat banyak gitu kan ya. Aku punya teman anak buah alumni Asia ada yang terjadi.
kementeriannya Pak Bahlil. Jadi kalau Rupi, ya Allah, mohon maaf nih Pak, ngono iya, tapi ya gimana lagi ya gitu. Jadi ya wes banyak banyak cerita di balik itulah kalau teman-teman punya teman-teman di kementerian gitu ya. Iya, anak SK, anak sistem komputer di sini di kementerian. Pak Bahlil itu kementerian apa? Energi, SDM. Siapa? Yang mana? Gitu. Terus ya eh, wah, gak usah wes kalau yang ini aku gak berani. Yang Kementerian Keuangan jangan, gak berani aku. Ah tidak, tidak, nggak. Tidak. Ini ya, sebenarnya ini juga salah satu yang mungkin perlu kita eh, jadiin tolak ukur ya. Kita itu sebagai warga mungkin punya harapan transparansi data dari pemerintah, transparansi penggunaan apa di negara lain ada. Di negara lain bisa protes loh. Di Inggris itu bisa protes loh kalau misalkan dana pajaknya nggak bisa dipakai dengan benar gitu. Ada laporannya gitu. Dan bisa warga itu bisa menurunkan pejabatnya. Kalau di Indonesia nggak tahu lah ya. Jadi ini mungkin gimana caranya memperbaiki atau meningkatkan lah ya kualitas dari gimana suatu negara itu bisa punya transparansi yang bagus gitu ya. Pengelolaan data, terus data itu mau diapain gitu kan ya. Eh, banyak banget ketidakmerataan ya masih kan kalau di Indonesia kita ngomongin. Jadi ketidaknyamanannya antar negara, antar kota itu ya beda-beda gitu ya. Nah, turunnya itu makin turun, makin rusaknya itu kapan sih sebenarnya? Karena pasca pandemi. Jadi kalau dulu eh, kalau dulu mungkin karena masih bisa lebih bebas karena ya itu ngerasa kayak ketemu orang nyaman segala macam sebelum pandemi. Setelah pandemi itu orang punya kebiasaan baru ya, nggak ketemu orang, membatasi interaksi ya, banyak jauh lebih introvert gitu kan ya orangnya tuh males ah ketemu orang maskeran gitu kan ya, itu kayak jadi alasan gampang. Kalau dulu kayak orang maskeran itu kayak parah lah sakitnya gitu kan ya. Kalau sekarang orang maskeran biasa aja gitu di kendaraan umum di jalan gitu maskeran nggak apa-apa. Tapi justru karena kayak gitu orang mau me, apa ya mengeluarkan unek-uneknya ke orang tuh jadi mikir 2 kali. Jadi dan banyak hal yang akhirnya kayak merasa wah jangan-jangan nanti kayak gini kecurigaannya warga itu ke pemerintah itu jauh lebih turun lagi karena ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya ibaratnya kayak dari eh, hal-hal yang kasus-kasus kayak gini ya mulai pemilu segala macam dimainin segala macam kayak gitu eh, orang itu jadi nggak kenal sama orang yang lain loh gitu. Terus makin banyak juga pemimpin-pemimpin baru yang kita nggak kenal tapi jadi calon gitu, jadi caleg gitu dan nggak ada kriterianya yang pasti gitu. Misalkan ini tuh siapa, ini tuh bisa ngapain ke depannya, nggak banyak yang bisa terinformasi dengan jelas kayak gitu. Jadi sekarang ini abu-abu banget kalau dilihat dari sisi hukumnya gitu. Nah, ini perlu ada campur tangan eksekutif ya di suatu negara supaya garis pertanyaan lebih kuat gitu ya. Lembaga HAM, kadang-kadang HAM ini dipakainya untuk kasus-kasus yang nggak penting-penting juga ya kalau di Indonesia. Majuin kasus-kasus artis viral kayak gitu-gitu. Kadang-kadang kayak, loh, cuk mikirin gini. Ini yang kayak tadi loh anak kecil diapain sama ART-nya, neninya. Oh, ada satu parah anak temanku di Jakarta. Ya itu kebetulan kok pulang tengah hari ya. Jadi anak kecilnya ini ditaruh bawah, nangis ya. Mungkin ya minta.
apa susu apa gitu ya. Ada orang tuanya pulang tuh memang sengaja ngecek feeling, dikasih tahu tetangganya, terus mertuanya gitu. Terus dia pulang tengah hari tapi nggak ngomong, aku mau balik gitu nggak. Di anaknya di bawah, eh, neninya duduk di sofa, anak kecilnya ngemut jempol kakinya, pembantunya. Terus katanya makanannya itu nggak diberikan secara layak, segala macam kayak gitu. Repot. Terus di Surabaya temanku itu juga anaknya itu setiap dia pulang tuh tidur aja, dikasih CTN ternyata tiap hari. Supaya biar biar dia santai, biar tidur gitu. Itu posisinya udah TK loh. Maksudnya bukan yang tak bayi gitu. Nek bayi tambah gak tangi-tangi loh, yo lewat ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh tak brengos semua. Serem kayak hal-hal kayak gitu tuh. Urusan sama anak itu ya kadang-kadang bersyukur kalau orang tuanya deket gitu ya, ada yang ngawasin gitu. Tapi kadang-kadang kok ngerepotin gitu. Biasanya keluarga muda ini pengennya mandiri, tapi minta tolong sama orang lain kok kejadiannya malah kayak gitu gitu. Serem sih gitu. Nah ini audit BPK. Kalau zamanku dulu mungkin di waktu zaman-zaman kuliah itu yang maju tuh gak banyak KPK. KPK itu kasus-kasus gede, pejabat dan lain-lain tuh baru bisa. Tapi pas apa namanya, eh, kalau BPK yang maju itu berarti beneran ngauditnya dari sisi keuangannya yang mana proyeknya segala macam. Tapi sekarang BPK-nya belum maju, KPK-nya wes langsung turun dulu gitu. Kalau bedanya sih aku rasa kayak gitu ya, ngerasa kayak wah sekarang KPK-nya langsung gitu ya. Kalau dulu dengerin BPK itu takut. Bahkan kayak kampus-kampus gini ya, itu diaudit sampai BPK sebenarnya. Jadi, tapi dari pusat nih, dari LLDikti. Jadi misalkan nih, dapat hibah, dapat bantuan, dapat apa kayak gitu, penggunaannya kayak apa. Nah, itu diaudit tuh. Pelaporannya berlapis. Dari internal, nanti dari Surabaya, nanti dari Surabaya dikumpulin nasional, diaudit BPK, diambil random sampling. Mana yang belum lengkap, mana yang ini balikin tweetnya atau didenda kayak gitu. Kalau nggak pas gitu ya. Kalau untuk hal-hal yang kayak itu mungkin nggak sampai ke ranah hukum, masih belum ke ranah hukum. Tapi biasanya perusahaan-perusahaan dulu takut banget kalau BPK udah mulai turun gitu. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu sih update-nya gimana. Lewat BPK dulu apa langsung kayaknya udah mulai KPK langsung masuk. Nah ini kenapa perlu investasi pada perdamaian ya? Mungkin kalau kita mengandalkan negara aja yang gerak gitu ya, bakalan lama gitu. Ya makanya eh, mulai dari sisi ekonomi dulu. Kalau kita merasa mapan, kita bisa apa ya, mungkin menciptakan lapangan kerja segala macam, eh, bisa berinvestasi, negaranya itu makin punya kekuatan, teman-teman. Jadi ibaratnya kayak dari yang mungkin negaranya miskin naik ke menengah, menengah bisa jadi negara maju karena rakyatnya semakin mandiri secara finansial. Rakyatnya bisa muterin duit yang ada di suatu negara gitu. Dan pada akhirnya kalau dari ekonomi bagus, warganya makin pinter-pinter, ya milih orang pun ya jadi di pemerintahan akan jadi lebih pinter, orangnya bisa ngatur negaranya, kepercayaan publiknya meningkat gitu. Jadi itu sesuatu yang sifatnya muter terus gitu. Kemudian kadang-kadang kan kita yang milih terakhir tuh safety. Kita merasa kayak karena kita udah tinggal di Indonesia yang safety-nya tuh tanggung jawab kita sendiri kan. Maksudnya kayak loh duitmu hilang karena kamu eh, nggak jaga dompetmu ya salahmu dewe. Misalnya gitu ya. Kenapa? Kenapa kok gak nyalain orang yang ngambil gitu misalkan. Loh kok gak dididik dengan baik ngambil barangnya orang itu salah. Ya itu karena safety itu terakhir kita mikirnya. Padahal sebenarnya kalau itu dibangun pun dari awal ya itu jadi akar budaya yang lebih bagus lagi buat suatu negara gitu. Loh, ngambil barangnya orang aja loh salah, ya kan? Apalagi ngambil nyawanya orang, ya kan? Jadi makanya negara-negara maju lebih damai karena lebih safety, lebih aman gitu. Semua orang, oh kalau misalkan terjadi sesuatu ngerti siapa yang melakukan gitu. Nah kalau di negara kayak kita ini yang dari sistemnya abu-abu, kadang-kadang polisinya ya nggak bantu, misalkan dilaporin segala kayak gini, jatuhnya malah ditangkap kan banyak tuh sekarang belani orang tuanya masuk penjara, misalkan gitu ya.
ya bingung juga mau gimana ini aturannya gimana. Secara logika aja kayak kok iso sih disalah no gitu. Kan kita membela diri. Ya bener ya, maksudnya gitu membela diri. Tapi karena nggak punya hukum yang jelas, nggak punya eh, pengaturan yang bagus gitu ya, jatuhnya ya ya yang lemah tetap lemah gitu. Ya itu yang mana yang kuat gitu. Guru dilaporin karena ya orang tuanya kayak gitu kan ya sekarang. Lah, kalau nggak diatur, dididik nggak mau ya wes didikin sendiri gitu ya. Makanya sadar diri sebagai orang tua kalau saya anakku dimarahin di sekolah marah-marah no gitu. Sampai rumah tak marahin lagi gitu aku. Ya benar, lagi gimana? Lo kamu jelas salah toh kalau sama gurumu marah gitu ya. Kemarin cerita, tadi eh, adiknya nanya, tadi di sekolah ada ambulan kenapa Kak? Oh iya, si X banting temanku. 6C banting 6A gitu pokoknya. Hah? Main apa Kak? Ngono akhirnya cerita dia tuh malam tiba-tiba ngajakin cerita karena dia kepikiran temennya yang dibanting. Ya wes lo wean tanyaan, oh sudah pulang sudah nggak apa-apa gitu. Awal mulanya mainan biasa, ya kayak gitu loh. Gimana? Ngelihat game apa? Kenapa dia sampai kayak gitu? Ini bukan permainan reality yang benar-benar terjadi, tapi mereka dari imajinasinya mereka lakukan secara real di kehidupannya, main kayak gitu sama temannya. Padahal sebenarnya mainnya biasa awalnya, cuman kejar-kejaran biasa gitu ya. Habis itu fisik katanya, udah mulai fisik, ya itu. Terus kebanting tuh temannya. Terus akhirnya nangis, panggilin ambulan, segala macam gitu. Terus aku balikin ke anakku cuma gini aja, ya kan bisa ditanya. Oh, terus gimana? Iya udah dibales gak apa-apa. Oh ya wes, ya tenang gitu. Soalnya kepikiran temennya. Padahal ya sebenarnya ya nggak deket-deket amat. Terus loh kamu tahu, mau tahu dong yang banting siapa? Aku nggak nyimpen nomornya pun. Siapa yang mau temenan kayak gitu? Emang kenapa gitu istilahnya ngobrolin. Terus aku kok sampai gini, tak balikin. Kalau anakku kayak gitu, aku harus ngapain ya Kak? Tak tahu. Aku nggak kayak gitu pun. Enggak lah ya. Kalau misalkan anakku kayak gitu, aku harus ngapain? Aku boleh ngapain? Sampai aku selalu tak balikin gitu. Karena apa? eh nggak ada lagi batasnya kayak kalau kita di sekolah ya, yaitu haknya guru untuk didik dengan caranya gitu. Dia bilang kayak aku dulu kelas 3 hafalanku pagi itu kan selalu agama ya. Cuman diginiin nama gurunya itu sakit hati loh. Gurunya gini, lah aku, oh kalau Pak ini ya nanti kalau hafalan ya kamu ruame deh. Tak sampai kertas. Kak loro kak kertas kak bunda dulu penggaris gede kak aku yang ngono jadi masa kayak ini tuh apa gitu nggak apa-apa kamu gitu nggak apa-apa aku ngono jadi dia udah santai gitu kadang-kadang kan ada yang sampai nggak mau sekolah ngono-ngono tak compare sama pendidikan masa lampau yang lebih VOC aku bilang gitu ya kan ya aku tengah-tengah sebagai penikmat pendidikan VOC ya kalau anakku cowok-cowok ya lembek ya tak sikat sendiri gitu jadi udah heeh. Iya soalnya bapaknya bikalem makanya kayak oh nanti kalau dipanggil BK kamu aja Pak yang maju ya biar nggak ketahuan kalau ibunya preman gitu jadi kayak mbak kakakku gitu juga anaknya cowok-cowok gitu pernah ngapain dipanggil BP gitu kaget kakakku kan kakak iparku kan kalem gitu ya oh iya iya masa ini bapaknya gitu masih nggak percaya gitu tapi ya pendidikan di sekolah itu wes kalau kalian nanti ya nggak tahu suatu saat mau terjun ke pendidikan tiba-tiba volunteer jadi guru karena melihat melihat pendidikan sekarang kayak gitu gitu kalian terketuk hatinya untuk jadi pendidik gitu ya kalau aku boleh titip tuh karakternya dulu deh gitu belajar itu ya calistung baca tulis segala macam itu sesuatu yang bisa dibentuk karena habit maksudnya diajarin terus sih sok gitu karakter itu kalau nggak dari kecil susah kalian tipenya yang mungkin gini wes ada anak yang bisa nerima masukan dan ada yang enggak yang iso dibilangin dan enggak itu kan karakter sebenarnya kenapa itu sebenarnya bentukan kalau nggak diajarin buat nerima masukan dari kecil
komentarnya orang lain tuh jadi serangan buat kita. Kita gampang sakit hati sama orang, ya kan gitu. Itu bentukan sebenarnya pola aja. Sebenarnya orang lain ngomong biasa aja kok gitu. Makanya kayak pada akhirnya aku ngajarin ke anakku di dunia ini orang baik juga banyak. Tapi kamu jangan kaget kalau ada orang yang berbuat jahat gitu. Biar biar nggak balance, nggak semuanya indah terus, nggak semuanya baik terus, nggak semuanya nurutin maunya dia terus misalkan. Suatu saat ketemu orang jahat yang entah niatnya jahat, entah nggak sengaja, atau kamu menerimanya bahwa itu kejahatan buat kamu. Beda loh. Gimana kita ngerespon sesuatu, apakah orang lain jahat beneran, atau karena kita yang ternyata, oh hal-hal kayak gitu ternyata kita ngerasanya tajam banget nih gitu, jahat banget. Nah ini pendanaan kreatif ya. Kalau bisa dibanyakin sesuatu yang bisa meningkatkan dari sisi ekonominya gitu ya, buka lapangan usaha ya. Blended finance itu bisa dari pemerintah, bisa dari swasta ya, bisa jadi apa investor-investor gitu kan ya. Kemudian masyarakat sipil sebagai auditor sosial, ya kan bener kan sekarang? Sekarang siapa yang berkuasa? Netizen. Karena auditornya suatu negara itu sekarang warganya juga gitu ya. Bukan cuman audiens gitu. Nggak cuman, oh cuman pemilu aja dipakai. Enggak sekarang. Warganya, negaranya kayak apa, warganya itu berhak untuk menilai bahwa ini salah, benar, dan lain-lain gitu. Reformasi data, nah statistiknya terintegrasi. Benar nggak yang dilaporin dulu gitu. Mestinya sih kalau mau masuk ke sana lebih rapi lagi sebenarnya bisa gitu. Nah, kalau kesimpulannya kalau dari Indonesia sendiri ya, peace and justice adalah fondasi ekonomi dan iklim. Jadi kalau bisa ya itu tadi, gimana secara hukum dan kedamaian itu jadi fondasinya kita di bidang ekonomi sama iklim ya. Instrumennya sudah ada, tantangannya sudah hadapi ya. Gimana caranya supaya Indonesia ini nggak cuman bertransformasi tapi bisa terus berprogres secara maksimal gitu. Dan ini dari data-data tadi saya ambil dari sumber referensi ini gitu kan ya. Ada yang dari UN, ada yang tadi ada beberapa juga yang dari universitas di Afrika juga gitu ya, ditranslate ya. Nanti teman-teman juga saya share, mungkin di-share sama Mbak Desti nanti ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, komentar. Yuk, setelah melihat atau mendengar penjelasan ini, insight-nya apa? Apa yang didapat? Apa? Yang online. Kira-kira setelah mendengarkan penjelasan ini tadi, teman-teman tuh merasakan apa? Punya insight apa? Ayo, nggak ada nih. Oh, bahas ini aja. Mau bahas UASnya. Dibukain. Ya, tak share screen. Atau mau nonton videonya teman-teman yang online? Iya. Nggak jawab mereka. Nggak jawab mereka. Ayo, ya wes. Nggak ada. Yang online sepi. Beneran, mereka udah ngirimin sepil video ya, tidur. Ntar bangun. Aku tuh baru ngeliat wajahnya ketika mereka presentasi. Dan itu kecil, bundar di pojok. Oh, yang namanya Mas Rahmat tuh ini, gitu. Aku tuh baru tadi sore bukain. Oh, yang namanya tadi yang sudah tak buka siapa ya? Sabita, Mai Tarani itu yang mana ya? Aku baru lihat ya tadi. Reza udah ngirim belum ya tadi? Pokoknya kok terakhir aku ngeliat masih 6 orang.
Oke deh Mbak Des, kayaknya. Sudah, Bu. Sik. Eh, oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Lebih cepat selesainya, ya kan? Yang belum selesai, yang teman-teman hybrid segera di-upload ya video dan isainya atau PPT-nya silakan di-upload. Nanti presensinya Mbak Desti ya, Mbak Des. Mbak Desti juga boleh nanti ngecek linknya yang belum siapa, teman-teman boleh diingatkan. Siap. Ya. Oke, teman-teman online saya tutup duluan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan selama mengajar ya. Terima kasih banyak. Apa Pak? Nggak dengar. Terima kasih banyak ya. Mohon waktunya untuk koreksi ya. Dan saya tutup kelasnya malam ini lebih cepat ya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Bu. Bu Ratna, selamat malam. Ya, sama-sama. Selamat malam, Bu. Oke ya. Terima Aku kasih. live Zoom ya. Aku Iya, Bu. absen. Ya, siap. Terima kasih Bu Ratna.